Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati para hadirin yang rawuh pada majelis malam hari ini. Tak lupa yang mendengarkan via online, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih senantiasa diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ini yang paling penting. Kita doakan ada saudara kita yang sakit pada hari ini, ada Ustadz Mahmud yang sedang sakit, ya kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberi kesembuhan. Ada jamaah kita yang malam hari ini tidak bisa hadir, Pak Haji Sugi ya, karena operasi juga. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan segera memberi kesehatan agar bisa bersama-sama bergabung di majelis ilmu ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah hukum seputar bagaimana sih tata cara kita mengqadha salat. Nah ini ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang ya manusiawi, kita ini kadang-kadang tumbuh rasa semangat dalam beribadah, kadang-kadang juga tumbuh rasa malas dalam beribadah. Kadang-kadang sering molor-molor waktu sholat tiba, nyantai dulu gitu kan ya. Nah, sampai kemudian ternyata waktunya sudah habis. Bagaimana ini cara mengqadhanya? Nah, nanti akan kita bahas bersama-samanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, qadha salat itu berarti melaksanakan salat setelah batas waktu yang ditetapkan. Artinya begini, salat duhur itu ada awal waktu dan ada akhir waktu. Salat asar pun begitu, ada awal waktu asar, ada batas akhir salat asar sampai subuh. Jadi subuh pun itu ada awal subuh dan ada akhir subuh. Nah, qadha salat berarti melaksanakan salat itu di luar waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam salat itu.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat, innas salata kanat 'alal mu'minin, merupakan kewajiban bagi orang mukmin itu kitaban mawquta, yang telah ditetapkan waktunya. Artinya kita melaksanakan sholat fardu itu tidak boleh sembarangan. Harus tahu waktunya. Kapan waktu sholat duhur masuk itu baru kita melaksanakan. Jadi enggak sah misalnya kita sholat duhur dadakan sebelum masuk waktu duhur. Katakanlah jam 10 dadakan kita niat sholat duhur, ya nggak sah sholat kita karena belum masuk waktu duhur. Pun sebaliknya misalnya kita sholat duhur di waktu asar, nah seperti ini, maka ini termasuk hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi ada batasan-batasan waktunya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi sholat kita itu ada 4 macam. Ada kalanya ada, maka tidak heran misalnya ya, ketika kita sholat maghrib tadi ya, bagaimana niat kita? Usolli fardhal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati adaan. Ya kan di situ kan ya, adaan. Adaan ini berarti melaksanakan sholat pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita sholat pada waktunya, misalnya waktunya maghrib, ya pakai adaan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qadhaan. Nah ini tadi di awal. Kalau qadhaan bagaimana? Berarti melaksanakan sholat di luar waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah i'adah. I'adah ini artinya mengulangi. Maksudnya bagaimana ini? Mengulangi sholat wajib sebelumnya. Contoh misalnya, saya tadi sudah sholat maghrib, gitu ya. Tapi lupa, saya tadi belum wudu gitu kan ya. Nah, bagaimana ini? Nah, mengerjakan sholat wajib di waktu yang masih sama, mengulangi, itu berarti dia i'adah. Dengan alasan lupa tadi itu. Tidak melakukan hal-hal yang harus dilakukan sebelum sholat. Nah itu i'adah. Dan yang terakhir kondisi sholat kita adalah jamak. Nah mungkin ini sering ya, panjenengan yang safar, yang bepergian biasanya menjamak sholat. Ya, menjamak sholat itu berarti nanti ada jamak takdim, ada jamak takhir. Misalnya nih, sholat duhur sama sholat asar dijamak. Kalau panjenengan saat safar mau sholat duhur, jenengan taruh di sholat asar, berarti itu namanya jamak apa? Jamak takhir. Duhur ditaruh di asar. Misalnya jenengan sholat duhur, langsung nanti setelah sholat duhur lanjut asar, itu berarti jamak takdim. Nah gitu ya. Pun begitu nanti ada jamak sudah jamak dikosor lagi kan gitu kan. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang safar, orang yang bepergian jauh ya ini. Nah, namun ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh kita kemudian sembarangan dikit-dikit jamak kosor, dikit-dikit jamak kosor. Wah ini dilihat dulu safarnya seberapa jauh. Nah kalau sini misalnya mana?
sini kemudian alon-alon wis dijamah, kan itu keterlaluan. Itu namanya apa? Menggampangkan hukum gitu ya. Jadi paling tidak itu perjalanan sini Surabaya lah, Tuban Surabaya itu sudah boleh kita menjamak sholat ya gitu ya. Namun kalau saya pribadi ini kayak kurang srek kali kalau dijamak itu ya. Karena apa? Kadang kalau kita mungkin apalagi pakai kendaraan pribadi ya, sekarang itu kan ya banyak masjid ya kan, kita mau mampir itu sangat mudah lah akses untuk singgah di masjid saat waktu sholat sudah tiba. Nah, itu adalah kondisi-kondisinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada kondisi seseorang yang telat sholatnya. Bagaimana ini? Misalnya ini, telat sholat maghrib karena apa? Misalnya ketiduran, atau telat sholat subuh karena ketiduran. Ini yang sering biasanya ya. Terus karena tidak kelelahan, capek bekerja, kemudian tidak ada yang membangunkan, bangun-bangun sudah jam 6 misalnya. Nah, berarti waktu subuh kira-kira ini sudah habis apa masih jamaah sekalian? Habis. Karena waktu yang paling pendek ini adalah sholat subuh. Nah, ini waktu yang paling pendek. Yang paling panjang adalah sholat apa? Duhur? Enggak. Sholat apa? Sholat isya. Kalau maghrib cuma sebentar, Mas. Kalau maghrib cuma berapa terpautnya? Cuma 1 jam ya kalau kita hitung-hitungnya dari sekarang. Tapi kalau isya dari nanti jam 7 ke atas sampai subuh. Oh ya kan, panjang. Tapi jangan terlena dengan panjangnya waktu sehingga masih jam segini tiduran dulu, akhirnya bablaslah waktu sholatnya. Nah ini karena ketiduran tadi atau karena kelupaan, kok bisa ya? Apakah panjenengan pernah mengalami lupa belum sholat begitu? Pernah ya? Nah, pernah. Aku tadi, ya Allah astagfirullahaladzim, saya tadi belum sholat asar misalnya. Nah, padahal sudah maghrib. Gimana ini solusinya? Nah, kata Nabi SAW, man nasiya sholatan au nama anha fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang kelupaan sholat atau tertidur sehingga terlewat waktu sholat, maka penebusnya adalah dia segera sholat ketika ia ingat. Jadi panjenengan kalau sudah ingat, oh ya saya belum sholat, segera ambil wudhu, langsung segera sholat seketika itu. Ustadz kan sudah tidak pada waktunya, bagaimana niatnya? Berarti qadha. Nanti akan saya bahas bagaimana tata caranya di belakang. Nah itu ya, itu kondisi seseorang saat telat sholat. Nah yang berikutnya ada yang kedua, telat mengerjakan sholat. Kalau tadi kan unsurnya tidak sengaja karena ketiduran dan lupa. Kalau yang disengaja ada enggak yang kondisi seperti ini? Ada katanya adik-adik ini ya, ada. Disengaja, wis tahu, ingat betul, tapi memang disengaja. Bagaimana ini hukumnya? Orang yang sengaja menunda sholat, ya kan, hingga keluar waktu sholat, maka ini sama halnya sudah melanggar dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja menunda waktu sholat sampai keluar waktunya, maka dia wajib untuk sungguh-sungguh bertaubat. Maka jangan sampai ya suka menunda-nunda sholat, kemudian sampai waktunya habis. Ini pasti, karena kalau sudah digambarkan oleh Nabi, ini pasti sesuatu itu terjadi, gitu ya. Nah,
Sekarang kita akan masuk pada materi, yaitu hukum mengqadha salat. Bagaimana sih hukum mengqadha salat menurut sunnah itu? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengqadha salat yang terlewat itu dibolehkan di dalam ajaran agama. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelaksanaannya itu ada apa? Ada syarat dan aturannya. Nah, kita masuk pada syarat dan aturan yang pertama. Bagaimana sih cara mengqadha salat? Kita lihat yang pertama pada salat sir dan jahar. Salat yang disirkan itu ada salat apa saja jamaah sekalian? Ada salat duhur dan salat asar. Salat yang jahar itu berarti ada salat maghrib, isya, subuh. Ini salat jahar. Maksudnya sir dan jahar itu apa sih? Sir itu artinya membacanya itu tidak dilantangkan gitu ya. Kemudian jahar itu dilantangkan. Jadi setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihahnya itu sir, lirih, dilirihkan suaranya. Itu kalau sholat duhur dan sholat asar. Nah, kita lihat kalau yang kita tinggalkan itu sholat duhur, maka mengqadhanya juga harus sir. Bukan syirik, sir. Sir itu tidak bersuara ya, lirih Mas. Ya, Mas Indra ya, lirih, bukan syirik ya, sir. Kemudian kalau misalnya yang kita tinggalkan itu terlewatkan itu sholat maghrib, berarti mengqadhainya harus jahar. Walaupun misalnya jenengan, contoh begini, jenengan mengqadhai sholat subuh, tapi jenengan qadhai saat waktu duhur, gimana ini Tat? Lak malu Tat? Apa namanya, mengqadha sholat dong, sholat duhur kok dijaharkan ini. Nah gitu ya, ternyata bukan sholat duhur tetapi apa? Sholat subuh ternyata dia mengqadha soalnya ya ini. Jadi itu ya, dilihat waktunya. Jadi ini menurut jumhurul ulama. Siapa jumhurul ulama dalam hal ini? Di antaranya adalah mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa sepakat jahar dan sir itu dalam urusan sholat qadha itu mengikuti waktu asalnya. Ini kalau menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabila. Tiga mazhab ini berpendapat demikian. Jadi dikembalikan lagi sesuai dengan sifat sholatnya. Kalau yang ditinggalkan adalah sholat duhur ya berarti sir. Kalau yang ditinggalkan adalah sholat maghrib ya berarti harus jahar. Tapi kalau menurut ulama Syafi'iyah ya, bacaan qadha salat itu dikeraskan apabila dikerjakan pada salat malam hari dan dilirihkan bila dilakukan pada salat siang hari. Kalau Syafi'iyah ndak. Kalau Syafi'iyah ketika jenengan mengqadha salatnya itu kok di siang, walaupun yang jenengan qadhai itu salat isya, ya tetap dilirihkan. Ndak disuarakan. Ini kalau Syafi'iyah. Kalau jenengan qadhainya di malam, walaupun itu sholat asar, ya dijaharkan. Jadi kalau ulama Syafi'iyah pendapatnya adalah dilihat kapan mengerjakan qadha sholatnya tadi. Ini adalah menurut ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah berarti yang bermadhab Syafi'i gitu ya. Kalau Hanafiyah berarti ulama yang bermadhab Hanafi. Malikiyah berarti ulama-ulama, jumhurul ulama yang bermadhab Maliki. Hanabila berarti ulama-ulama yang bermadhab Hambali. Jadi perlu kita ketahui ada 4 mazhab yang diikuti oleh umat Islam ini. Ada madhab
Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Kalau kita kembangkan lagi ada banyak nanti ya. Namun yang ya paling banyak ya, mayoritas ini yang terkenal adalah 4 mazhab ini. Yang paling banyak diikuti oleh kaum muslimin. Nah itu ya. Itu tadi. Jadi urutan yang pertama harus dilihat sir dan jaharnya. Yang kedua, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengkodok sholat itu diurutkan. Jadi Nabi itu juga dulu pernah tidak sholat zuhur, asar, maghrib, dan terakhir isya. Nah ini kok bisa sekelas Nabi kok bisa demikian? Itu berarti menunjukkan apa? Sebagai contoh gitu ya, contoh pada umatnya nanti. Kalau misalnya itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah itu pelajaran sudah. Itu berarti sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dalam tanda kutip tidak dalam hal sengaja, berarti ketiduran atau kelupaan gitu ya. Praktek yang dilakukan oleh Nabi ketika terlewat sholat 5 waktu, maka dia mengqadainya berurutan. Contoh misalnya dia tidak sholatnya itu duhur, asar, jadi qadanya duhur dulu, habis duhur asar, habis asar maghrib, terus isya, gitu urut. Namun ya kebanyakan sekarang para ulama tidak mengharuskan seperti itu, tidak mengharuskan harus urut gitu ya. Nah ini. Nah yang berikutnya, didahului azan dan iqamah. Nah ini jamaah sekalian yang perlu diketahui. Ustadz, nah kalau yang diqadai 4 sholat gimana Tat? Lah adzan qomat gitu ya, pegel gitu ya. Nah bagaimana ini? Kalau banyak langsung dikerjakan satu waktu itu, berarti gini, adzannya cukup sekali, terus dijedah sama iqamat. Jadi misalnya setelah qadha duhur, setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian berdiri lagi qomat, Allahu akbar sampai seterusnya. Baru sholat asar. Sholat asar lagi selesai, salam, qomat lagi. Nah, adanya cuma sekali. Tapi kalau qadainya itu tidak dalam satu waktu, maka dianjurkannya adzan dan iqamah tetap. Adzan dan iqamah. Yes, tunggu ya. Kemudian yang berikutnya, waktu pelaksanaan sholat qadha, kapan waktunya? Nah ini, jumhurul ulama sepakat jika sholat yang terlewat itu dikerjakan wajib untuk diqadha agar tidak meninggalkan dosa. Jadi panjenengan kalau pernah tidak melaksanakan sholat, monggo diqadha. Agar apa? Tidak meninggalkan dosa. Akan tetapi di sini pelaksanaan waktunya cukup beragam. Ada yang bilang dengan segera tadi, pokoknya segera. Ada yang bilang lebih longgar. Nah ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sebuah waqi'iyah ya, ada sebuah pertanyaan begini. Tat, saya ini enggak pernah sholat mulai muda saya, adalah mau umur tua, itu baru nyadar ya, bahasanya dapat hidayah. Apakah saya ini wajib qadha sholat-sholat yang sudah pernah saya tinggalkan ini? Nah gitu. Dalam sebuah fatwa ulama di sana diterangkan, ketika ada orang yang seperti ini, yang dalam waktu mudanya itu tidak pernah melaksanakan sholat,
maka taubatnya adalah apakah dia wajib mengqadha salat. Salah satu fatwa mengatakan dia tidak wajib qadha, tetapi dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, kemudian menghabiskan sisa umurnya itu betul-betul tidak meninggalkan sholat lagi. Nah itu. Jadi apakah diampuni seperti ini? Insya Allah akan diampuni. Asalkan betul-betul mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha pengampun. Namun kita jangan meremehkan gitu kan ya. Ya Allah Maha Pengampun aja kok santai gitu kan. Nanti saya tak minta ampun sama Allah, enggak begitu. Nah, kita harus berhati-hati apalagi ini urusan sholat. Betul-betul mari kita jaga. Jangan sampai kemudian kita ini salah langkah. Amalan-amalan baik kita yang lain bagus, begitu dilihat sholatnya udah nggak bagus. Ini yang salah, yang keliru. Jadi yang paling terpenting silahkan diperbagusi dulu sholat kita, baru kemudian amalan-amalan yang lain itu kita perbagusi, gitu loh. Jadi kalau kita ada hablum minallah, itu jamaah sekalian ya, sering saya sampaikan. Kalau hablum minallah, saat kita minta taubat sama Allah itu langsung, tidak ada syarat-syarat yang lain. Lebih gampang lah, lebih mudah. Daripada kita punya salah sama manusia, syaratnya ditambah sama Allah. Syaratnya di samping kita minta ampun sama Allah, harus minta maaf kepada saudara kita yang kita sakiti tadi atau yang kita dolimi. Nah ini ya. Maka jangan sampai wabil khusus pada sholat ini ya, kita betul-betul jaga sholat kita. Jangan sampai sholat kita bolong yang kemudian tidak mengqadhanya, terus kemudian bersantai-santai, tidak punya rasa khawatir sama sekali. Ini berarti hati kita sudah betul-betul tertutup. Ya, kalau nggak sedih setelah melakukan kemaksiatan, terus nggak sedih, gembira, ini berarti ada apa dengan hati kita ini. Apalagi sampai bangga, melakukan kejelekan terus sampai bangga. Ini yang berbahaya, berarti hatinya sudah betul-betul tertutup. Sudah atos bahasanya gitu ya. Kalau batu itu batu yang cemelenting, itu batu apa namanya itu ya? Batu intem ya, batu apa itu namanya ya? Nah itu, hati orang kalau sudah demikian, atos. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana niat sholat qadha itu? Nah, sebenarnya niat yang dalam lafaz itu belum termasuk niat. Masih ada waktu ya. Belum termasuk niat itu. Niat itu ada di mana? Sering saya sampaikan, ada di mana niat itu? Ada di dalam hati. Nah, contoh misalnya sholat duhur yang kita tinggalkan, bagaimana niatnya? Usolli fardhod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Niatnya begitu. Di samping kita lafalkan, saat takbir itu kemudian dalam hati kita demikian. Pun sholat-sholat yang lainnya sama. Kalau sholat asar berarti bagaimana? Usolli fardhol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Tinggal mengganti qadaan. Yang awal kalau kita dalam posisi normal itu adaan kan, tadi kondisinya ada 4 tadi yang saya sampaikan tadi, ada adaan, ada qadaan,
ada i'adah dan ada jamak. Tadi kan yang terakhir. Ya, itu sholat asar. Kalau maghrib bagaimana? Ya tinggal ganti aja. Usolli fardol maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Saya sampaikan semuanya. Isya usolli fardol isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Subuh usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Di antara 5 sholat fardu yang saya sebutkan tadi, sholat mana yang sering kita lupa ini, yang sering kita lewat waktunya ini? Sholat mana? Oh subuh. Oh, sudah isya ya? Belum? Belum kan? Subuh, terus sholat apa lagi? Biasanya isya sama subuh. Nah ini, isya biasanya itu begini, santai waktunya masih panjang, masih panjang, masih panjang, akhirnya sampai tarhib, as-salatu khairum minan naum, tarhib. Nah gitu, molor sampai Allahu Akbar. Duh, wis subuh aku kurang salat isya. Nah gitu. Nah, jadi kita harus betul-betul hati-hati ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini meremehkan urusan ini, karena berbahaya. Urusan-urusan dunia kita yang lain itu bergantung seberapa kita ini memperhatikan sholat kita. Coba toh jenengan, saya aja pribadi mohon maaf ini ya, kadang-kadang masih iri dengan jamaah bapak-bapak ini yang bisa full time 5 kali dalam sehari di masjid full dan bisa datang sebelum adzan. Itu saya betul-betul ngiri betul. Saya kok belum bisa ya seperti itu. Nah itu. Coba panjenengan perhatikan kehidupannya. Akan muncul ketenangan-ketenangan dalam hidup. Panjenengan buktikan. Kenapa? Karena semakin kita ini menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka masalah itu akan semakin banyak. Gitu. Yang membuat masalah itu siapa? Siapa kira-kira jamaah sekarang? Yang membuat siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana? Kita harus mendekat kepada yang membuat masalah gitu kan ya. Meminta solusi kan begitu. Bukan malah menghindar, menjauh, bahkan malah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus perkara sholat tadi. Walaupun sudah ada tata cara mengqadha santai kalau nggak bisa sholat tepat waktu kan ada qadha. Nah, walaupun kita sudah tahu ilmu mengqadha sholat, jangan sampai kemudian kita ini sholatnya diqadha terus. Sholat subuhnya duha terus ya, waktu duha terus sholat subuhnya ini. Ya, jangan sampai ya. Nah ini menjadi penyemangat bagi kita. Adapun ilmu qadha ini adalah kita pelajari ini sifatnya adalah agar apa? Kita kalau pas kejadian pada diri kita tidak disengaja, kita tahu bagaimana sih cara nyauri ini, cara mengqadainya itu seperti apa sih niatnya. Nah kita sudah tahu. Nah itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah tahu ilmunya ini, wah nek ngono berarti penak qadhaan saja, tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Tidak,
tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, bahwa sesungguhnya salat itu sudah ditentukan pada waktu-waktu tertentu, tidak sembarangan. Makanya muadzin pun nggak boleh sembarangan karena nanti dosanya banyak. Misalnya belum waktunya masuk zuhur habis adzan, nanti ada orang yang sholat, berarti piye iki dosane ditanggung muadzin gitu kan ya. Makanya kan nggak boleh. Nah, tapi sekarang insya Allah sudah tidak akan keliru gitu ya, karena sudah ada banyak pengingat. Di samping ada jam digital, ada HP pengingat waktu masuk, udah banyak sekali di zaman sekarang. Jadi insya Allah kita mauqutanya ini betul-betul tahu gitu ya. Nah, dalam mengkodok sholat tadi ini, 2 menit baik nggih. Dalam mengkodok sholat ini perlu kita sampaikan kembali, saya tekankan bahwa kalau kita betul-betul punya hutang, monggo disauri jamaah sekalian. Seingat jenengan ingat, oh iya saya pernah meninggalkan sholat ini, saya tak qodok gitu. Walaupun itu belum bisa bahasanya seperti sholat pada waktunya, minimal kita tidak meninggalkan dosa. Nah gitu. Di samping itu kemudian kita taubat dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi kembali, tidak suka mengolor-ngolor waktu sholat sehingga waktu sholat itu habis. Ya, monggo Pak Amala. Ada pertanyaan? Nah, kalau luka di tangan bagaimana? Bisa pakai tayamum Pak Amala? Nggih, enggak apa-apa, perbannya diusap di atas perbannya. Tayamumnya. Karena darurat. Tidak masalah, enggak masalah. Jadi perbannya itu ini kan kalau perban kan enggak boleh kena air. Lalu gimana? Ya ditayamumi di atas perbannya. Yang jelas dalam kondisi apapun kan kita tidak diperkenankan. Bahkan sesakit apapun itu nggak boleh, gitu kan ya. Bahkan pakai isyarat kan yang paling ini kan, pakai kedipan mata, Allahu Akbar. Nah gitu. Nah seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan. Itu nggih, Pak Amal. Jadi kalau terkait dengan wudu, kalau ada anggota badan kita yang luka, maka kalau tidak bisa pakai air berarti pakai tayamum sebagai pengganti wudu. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.